Politik bangsa Indonesia diwarnai dengan banyak catatan penting terkait peran dan keterlibatan kaum muda dalam mengubah arah sejarah. Pada sepanjang tahun 1966, misalnya, tidak lama setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965, para mahasiswa dan pelajar turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan rakyat. Antara lain, tuntutan penurunan harga, pembubaran Kabinet Dwi Korah, dan pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketika itu terjadi katakanlah konflik politik yang luas sekali antara kekuatan anti komunis dan kekuatan pro komunis begitu. Konflik politik saat itu luar biasa terjadi, dan itu bukan pada saat itu saja. Dia mulai berkembang konflik politik itu sejak tahun 64, 65. Dan itulah yang membuat situasi politik di Indonesia tidak stabil. Dan itu mempengaruhi juga kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pun ketika itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Sekarang sudah tidak terlihat dan kita tidak pernah dengar lagi masyarakat penduduk antri untuk mendapatkan, untuk dapat membeli beras, untuk dapat membeli minyak tanah. Karena begitu terbatasnya supply sehingga kebutuhan masyarakat itu dijatah betul. Kondisi ekonomi parah sekali, sulit sekali. Itu juga yang mendorong, memicu gerakan mahasiswa ketika itu saat pada waktu itu harga karcis bus dinaikkan Rp100 ketika itu. Bergejolaklah. Sebab kendaraan utama bagi para mahasiswa pelajar itu adalah bus. Pada tanggal 10 Januari 1966, para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI dan lain-lain berunjuk rasa di Jakarta. Saat itu, massa mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yaitu tuntutan membubarkan PKI yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa G30S, perombakan dan pembersihan Kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI, serta tuntutan penurunan harga. 3 tuntutan ini dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Jadi kalau kita bicara mengenai mahasiswa, kondisi sosial ekonominya, dan bagian dari yang mendorong turunnya mereka ke jalan dan bertarung dalam arena politik karena ada kondisi ekonomi yang tidak bagus. Pada tahun 65 itu laju inflasi Indonesia sampai 650%. Ya, 650%. Kemudian di kemudian hari dilakukan sunring, dilakukan pemotongan uang Rp1.000 tiba-tiba menjadi
Rp1 gitu ya. Dipotong, nilainya dipotong, dan itu yang membuat bergolak dan mahasiswa yang memimpin ke depan dengan tentara di belakangnya. Tuntutan untuk membubarkan PKI ini tidak direspon dengan oleh Bung Karno. Karena apa? Karena Bung Karno beranggapan bahwa yang terlibat di dalam G30S itu adalah pimpinan PKI, yang dia sebut pimpinan PKI yang keblinger itu, bukan PKI secara keseluruhan gitu. Dan dia mengutuk Gestok, ya, gerakan 30 September 65 yang dia sebut Gestok, gerakan 1 Oktober. Mereka itulah yang menurut Bung Karno yang harus dihukum gitu. Jadi bukan dengan menangkap atau membunuh orang-orang PKI itu. Setelah unjuk rasa tanggal 10 Januari 1966, aksi mahasiswa terus terjadi di sejumlah tempat. Sepanjang tanggal 12, 13, 14, dan 15 Januari 1966 misalnya, mahasiswa menggelar unjuk rasa di berbagai tempat dari gedung DPR GR, kantor Kejaksaan Agung, hingga Istana Bogor. Tahun 66 itu untuk mahasiswa sekarang sebenarnya tidak terbayangkan ya. Karena bagaimana mahasiswa terpaksa terlibat dalam suatu perguruan politik yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Oleh karena tidak hanya dalam statement saja, tapi juga dengan demonstrasi-demonstrasi yang, dan demonstrasinya tidak seperti luar biasa, demonstrasinya itu besar-besaran gitu, besar-besaran. Nah, sehingga saya sebagai Ketua Umum HMI yang dituntut untuk dibubarkan oleh PKI, tentu kan melawan tentu filosofi saya, garis pemikiran saya sebagai Ketua Umum HMI, apa yang dilakukan oleh CGMI PKI harus bisa dilakukan oleh HMI. Jadi kalau PKI demo, HMI juga demo. Padahal anak-anak HMI itu tidak biasa demo. Maka itu waktu demo pertama kali, itu dimulai di Masjid Al-Azhar. Kita pakai sembahyang tahajud dulu, memperoleh kekuatan iman gitu ya, baru demo. Tapi begitu demo sekali demo, langsung saya turuti demo itu. Digerakkan luar biasa, gampang sekali gitu. Pada unjuk rasa mahasiswa di Istana Bogor tanggal 15 Januari 1966, 10 orang perwakilan mahasiswa diundang Presiden Soekarno masuk ke Istana Bogor untuk mengikuti rapat kabinet. Namun, langkah ini dan berbagai upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menenangkan mahasiswa agar berhenti berunjuk rasa tidak mendapatkan hasil. Pada akhir Januari hingga awal Februari 1966, rangkaian unjuk rasa mahasiswa dan pelajar sempat terhenti seiring datangnya masa perayaan Lebaran. Namun, tak lama setelah perayaan Lebaran usai, aksi unjuk rasa mahasiswa kembali pecah di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Waktu pemakaman, waktu acara-acara itu, jaket kuning itu, sebetulnya itu bukan jaketnya Arif Rahman. Arif Rahman tuh kagak pakai jaket itu. Tapi itu kabarnya nih ya, ceritanya itu dikasih darah ayam begitu. Rangkaian unjuk rasa yang kembali terjadi pada sepanjang bulan Februari 1966 akhirnya mencapai puncaknya pada unjuk rasa tanggal 24 Februari 1966. Di hari yang bertepatan dengan hari pelantikan Kabinet Dwi Kora II atau Kabinet 100 Menteri ini, pecah unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dan pelajar di Jakarta. Kalau zaman itu kita demonstrasi nggak ikut-ikutan, apa kata orang? Kan begitu. Malu sebagai sesama mahasiswa. Wah, kamu kok kagak demo? Jadi saya sebagai mahasiswa tingkat 1, pada saat itu ya girang-girang aja. Saya anak tunggal, bapak saya takutan. Kamu tuh bisa mati kamu. Kan begitu. Aksi memprotes pelantikan Kabinet Dwi Kora II yang dianggap pengunjuk rasa masih banyak diisi orang-orang yang terlibat peristiwa Gestapo atau G30S ini diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan. Bentrokan ini mengakibatkan jatuhnya 2 korban jiwa, yakni
Arif Rahman Hakim, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan seorang pelajar SMA bernama Zubaidah. Militer ketika itu, saat itu adalah Cakrabirawa, melakukan tekanan kepada para mahasiswa dengan melakukan tembakan-tembakan. Dan gugurlah seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, gugur pada saat itu. Ketika itu kejadiannya di depan Sekretariat Negara. Keesokan harinya, sebelum dimakamkan, jenazah Arif Rahman Hakim diarak secara besar-besaran dari Universitas Indonesia sampai Kebayoran. Jenderal A.H. Nasution yang selamat dari pembunuhan dalam peristiwa G30S mengirimkan karangan bunga dan menyebut Arif Rahman Hakim sebagai pahlawan Ampera atau amanat penderitaan rakyat. Itu diarak gitu. Jadi waktu pemakaman, waktu acara-acara itu, jaket kuning itu, sebetulnya itu bukan jaketnya Arif Rahman. Arif Rahman tuh kagak pakai jaket itu. Tapi itu kabarnya nih ya, ceritanya itu dikasih darah ayam begitu. Itu diusung. Ini persoalan sudah konflik politik yang berkepanjangan. Dan mahasiswa pada saat itu tidak bisa lagi menerima. Diusunglah tuh ikon-ikon Arif Rahman Hakim. Terutama waktu penguburan itu, anak-anak mahasiswa itu sudah sampai di Sudirman, ujungnya masih di Salemba itu. Jadi makamkan di Blok A. Tewasnya Arif Rahman Hakim mengubah persepsi mahasiswa tentang rangkaian aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Mahasiswa yang termakan berita bahwa Arif Rahman Hakim tewas akibat tembakan peluru tentara dari Kesatuan Pasukan Pengawal Presiden atau Cakrabirawa menjadi semakin marah terhadap pemerintahan Soekarno. Arif Rahman Hakim jadi korban ditembak, sehingga memicu seluruh mahasiswa itu bergolak gitu, juga masyarakat. Ini mirip dengan tahun 98, cuman kalau tahun 98 yang mahasiswa Trisakti itu yang mati ditembak ada 4 orang gitu. Dan efeknya sama, tetapi tidak otomatis seperti 98, emosi marah luar biasa publik. Kalau Arif Rahman Hakim ini harus ada kapitalisasi situasi itu gitu, dan itu jelas dimotori oleh tentara gitu. Dimanfaatkan, dikapitalisasi untuk menggusur Bung Karno. Menyusul jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa sehari sebelumnya, pada tanggal 25 Februari 1966, pemerintah membubarkan KAMI. Pemerintah juga melarang unjuk rasa dan memberlakukan jam malam. Namun, karena mendapat dukungan dari sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat bawahan Letjen Soeharto seperti Brigjen Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang sejak unjuk rasa 10 Januari 1966 selalu melindungi gerakan mahasiswa. Aksi unjuk rasa memprotes pemerintah Soekarno bisa berlangsung lagi. Bung Karno itu sudah tidak mau lagi mendengar pendapat mahasiswa. Mahasiswa tidak mau lagi mendengar pendapat Bung Karno, ya, mau nggak mau situasi itu menjadi gawat. Aksi unjuk rasa pasca pembubaran KAMI dimotori para pemuda dan pelajar SMA yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia atau KAPI yang dibentuk pada tanggal 9 Februari 1966. Sementara menyusul dibubarkannya KAMI, pada tanggal 4 Maret 1966, sejumlah mahasiswa mendirikan Laskar Arif Rahman Hakim di kampus UI. Fahmi Idris, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, terpilih menjadi komandannya. Karena KMI dibubarkan, dibentuklah ketika itu namanya Resimen Mahasiswa Indonesia, yang kemudian dirubah karena agak kemiliter-militeran, dirombak menjadi Laskar Ampera Arif Rahman Hakim, di mana saya ketika itu ditunjuk sebagai ketuanya. Laskar Ampera Arif Rahman Hakim inilah yang menjadi penggerak utama setelah kejadian pembubaran itu, demo-demo di Jakarta. Meski ada larangan berunjuk rasa sejak awal Maret 1966, aksi-aksi unjuk rasa yang digelar berbagai kelompok berbeda terus terjadi di Jakarta dan semakin tidak terkendali.
Dalam salah satu aksinya, massa pendukung Presiden Soekarno misalnya menyerang kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Sementara Laskar Arif Rahman Hakim menyerbu kantor Departemen Luar Negeri. Dalam aksi-aksinya, Laskar Arif Rahman Hakim sering dilindungi tentara sehingga lebih leluasa berunjuk rasa. Kita menduduki Kementerian Luar Negeri dan beberapa lagi. Karena itu tadi seperti saya katakan semakin mengkristal, pelajar mahasiswa semakin marah dan sebagainya. Sementara tidak ada reaksi apapun dari pemerintah. Jadi semakin kerasnya dan konsekuensinya menduduki beberapa gedung itu karena memang tidak ada tanggapan apapun juga. Pada tanggal 9 Maret 1966, massa KAPI dan Laskar Arif Rahman Hakim menduduki gedung Departemen Pendidikan dan kantor berita Cina Xinhua. Sehari berikutnya, giliran gedung kebudayaan Cina diserang dan dirusak. Praktis hampir secara total kita berhadapan dengan pemerintah. Bahkan pernah kami satu kali, lebih dari satu kali, 3 kali diserbu oleh Cakrabirawa. Atas tekanan demonstrasi dan kekisruhan di dalam negeri yang tanpa batas ini, akhirnya keluar Super Semar itu. Pak Harto bilang biang kerok adalah PKI. Apa yang dia lakukan adalah sebetulnya gaya kepemimpinan militer pada saat itu, ya kan, yang dia pikir biang kerok adalah PKI. Dan betul, dari hasil-hasil yang didapat, ya kan, dengan pembubaran dan penangkapan besar-besaran PKI itu, ada penurunan
daripada tensi perlawanan, gerakan-gerakan. Dalam lintasan sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa tahun 1966 sering dijadikan sebagai salah satu potret sejarah gemilang peranan kaum muda dalam mempelopori dan menggerakkan perubahan. Meski demikian, karena terjadi di tengah turbulensi politik yang diwarnai konflik antar berbagai kelompok kepentingan, aksi dan gerakan moral mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966 tidak luput dari kontroversi. Sejumlah kalangan misalnya menilai gerakan mereka ditunggangi atau dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu untuk menggerogoti dan menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Praktis hampir secara total kita berhadapan dengan pemerintah. Bahkan pernah kami satu kali, lebih dari satu kali, 3 kali diserbu oleh Cakrabirawa. Ya kita hadapi dengan apa yang kita miliki lah, begitu ya. Rasa takut rasanya sudah nggak ada ketika itu. Nah ketika itu simpati dari teman-teman Angkatan Darat itu luar biasa. Pernah satu kali markas kami karena begitu rupa serbuan dari Cakrabirawa siang malam begitu dikawal oleh beberapa pansel. Nah sejak itu berkurang serbuan itu. Saat itu masih ada keyakinan elan, ya kita sebut elan lah, sampai hari ini bahwa mahasiswa itu agen perubahan. Nah, jadi mereka meyakini betul bahwa mereka lah motor perubahan itu, meskipun nginepnya di Kostrad gitu. Mereka difasilitasi oleh ABRI saat itu, tentara, ya, TNI, untuk melawan PKI ini, Partai Komunis ini. Sehingga markas, istilah sekarang itu poskonya mahasiswa saat itu, adanya di Kostrad, karena difasilitasi Kostrad. Nah ini yang membedakan dari karakter utama dengan gerakan mahasiswa tahun 98. Karena kalau tahun 98 itu mereka tidak difasilitasi militer, tentara, malah melawan tentara, melawan rezim kekuasaan Presiden Soeharto dan melawan tentara. Nah kalau tahun 66 ini difasilitasi untuk melawan PKI sebagai partai besar saat itu. Lepas dari segala kontroversinya, gerakan protes mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966 tetap meresonansikan sebuah pelajaran sejarah bahwa setiap bentuk kekuasaan yang tidak kunjung bisa mengatasi krisis dan memenuhi aspirasi sebagian rakyatnya akan melahirkan gerakan anti kekuasaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.